Ya, pemirsa, Anda masih bersama program Hot Economy. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Doni De Kaiser akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Doni. Ya, Andra, terima kasih. Pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja diklaim akan banyak memberi manfaat untuk masyarakat. Salah satunya memberi lapangan pekerjaan baru, baik bagi pengangguran maupun para pencari kerja baru. Sementara kalau berdasarkan data dari BPS per Februari 2020, jumlah pengangguran mencapai 6,88 juta orang. Mari kita simak sama-sama datanya berikut ini. Nah, pemirsa, kalau dari sisi manfaat sendiri, Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki manfaat untuk masyarakat diantaranya, yaitu membuka lapangan kerja baru, kemudian kemudahan untuk membuka usaha, dan juga bisa memberantas pungli, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, sementara kalau kita lihat sendiri pemirsa, angka pengangguran di Indonesia berdasarkan data per bulan Februari 2020, data ini kami himpun dari BPS, yaitu pengangguran sebanyak 6,88 juta orang, setengah menganggur sebanyak 8,34 juta orang. Nah, sementara perkembangan jumlah pengangguran, kita lihat dari bulan Agustus tahun 2017, ini walaupun sempat menurun di bulan Februari 2018, berfluktuasi, naik turun hingga bulan Februari 2020. Kemudian estimasi dari Bappenas sendiri di akhir tahun 2020 akan mencapai 9,20 juta orang, sementara di akhir tahun 2021 masih estimasi dari Bappenas akan mencapai 9,21 juta orang. Ya, pemirsa, kalau kita lihat data berikut ini terkait dengan tingkat pengangguran terbuka yang ada di tanah air kita. Dari bulan Agustus 2017 itu sebanyak 5,50%, sementara bulan Februari 2018 itu 5,13%. Ya, kalau kita lihat di bulan Februari tahun 2020 memang mengalami penurunan yaitu 4,99%. Sementara prediksi di tahun 2021 dari BPS sendiri akan menyentuh angka 7,7% hingga 9,1%. Nah, kalau kita lihat struktur pengangguran terbuka di Indonesia ini, yaitu tingkat SD ke bawah itu sebanyak 2,64%, tingkat SMP itu 5,02%, SMA dan SMK memang terbanyak ya pemirsa, yaitu 6,77% dan 8,49%. Sementara di tingkat diploma, baik diploma 1, diploma 2 dan diploma 3 itu di 6,76%, dan tingkat universitas atau sarjana di 5,73%. Ya, saya berharap data atau angka-angka ini bukan sekedar angka statistik yang ada di program Hot Economy, tapi juga bisa menjadi wacana bagi Anda pemirsa untuk mendiskusikan kembali bersama rekan saya Andra Lesmana bersama narasumber kita malam ini. Andra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Doni De Kaiser untuk informasi yang tadi sudah disampaikan. Dan pemirsa, kembali kita akan lanjutkan dialog kita bersama sejumlah narasumber yang telah bergabung. Yang pertama ada Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID dan PEN, Bapak Raden Pardede, kemudian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Bapak Anton J. Supit, serta Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Bapak Yose Rizal Damuri. Selamat bergabung Bapak-Bapak di Hot Economy. Saya ke Pak Raden terlebih dahulu. Pak Raden, apa sih sebenarnya kendala-kendala terbesar kita dalam menciptakan peluang pekerjaan baru sehingga harus dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Apa sebenarnya kendalanya, Pak? Ya, kalau kita lihat ya, pengalaman kita melakukan reformasi kecil-kecilan di tahun 2015 sampai dengan 2017, di mana pada saat itu kita membuat banyak sekali paket-paket ekonomi. Ada 16 paket ekonomi. Dan kami waktu itu sebagai Wakil Ketua Pokja 3 yang diminta untuk mengevaluasi kebijakan demi kebijakan itu dan bagaimana implementasinya. Kita sadari pada saat itu bahwa implementasi dari kebijakan itu maupun kebijakan itu sendiri itu kurang efektif dan menghadapi banyak masalah. Masalahnya itu adalah keruwetan-keruwetan yang kita lihat, baik itu di tingkat kementerian dan lembaga, dan juga di tingkat provinsi maupun kabupaten, dan juga antar lembaga, dan juga antar provinsi dan kabupaten, dan juga antar pusat dan daerah. Jadi memang ini adalah keruwetan-keruwetan yang sudah lama kita temui. Di mana di tahun 2015, seperti yang kami sebutkan tadi, kita coba membuat terobosan-terobosan kecil, ya.
Tapi ternyata kita coba melihat itu dan kita mengalami hambatan. Hambatannya dan tidak bergerak. Oleh karena itu sejak 2017-2018 memang gagasan untuk Omnibus Law ini sudah ada. Karena kita kelihatannya kalau kita hanya perbaiki sedikit-sedikit itu nggak bisa. Harus dilakukan perbaikan secara signifikan atau big bang saya katakan di sini sehingga terurai semua problem-problemnya dan diluruskan kemudian disederhanakan sebab kita tahu peraturan kita sangat banyak sekali yang disebutkan dengan obesity jadi kita memang sudah kegemukan dari sisi peraturan dan juga rumit. Ya, intinya di situ. Nah, ini juga menyangkut peraturan ini menyangkut juga banyak hal, termasuk di situ adalah peraturan-peraturan perizinan, peraturan dunia usaha, peraturan investasi dan juga peraturan dari sisi ketenagakerjaan. Jadi semuanya itu bercampur baur dan rumit. Setiap kementerian lembaga itu punya undang-undang dan punya ego sentris masing-masing. Nah, inilah yang kita coba sederhanakan. Intinya adalah kita sederhanakan, kita permudah, kita percepat, kita debirokratisasi. Jadi semuanya ini kita lakukan dengan lebih baik, lebih cepat, kemudian lebih mudah, lebih sederhana. Inilah sebetulnya yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan harapan kita tentu semuanya akan lebih ringan. Dunia usaha akan lebih ringan, dia akan dengan tenang sekali, dengan senang, dengan juga nyaman mereka dapat melakukan usahanya, mengerjakan usahanya, ya, melakukan investasi. Dan tentu kita tidak boleh mempertentangkan juga antara dunia usaha dengan pekerja. Karena menurut kami mereka ini seperti saudara kembar. Jadi nggak ada yang bisa kita katakan kita jangan polarisasi antara pekerja dengan dunia usaha. Mereka saling membutuhkan. Dan kita tahu sekarang ini pada saat COVID-19 ini kita lihat dua-duanya suffer. Dua-duanya menderita. Baik pekerja maupun dunia usaha. Oleh karena itu Undang-Undang Cipta Kerja ini kita harapkan membantu dunia usaha dan juga membantu pekerja. Kita cari titik temu, kita cari titik tengah karena satu dengan lainnya saling membutuhkan. Baik, artinya memang implementasinya kalau dulu ada kebijakan ekonomi sampai jilid 16, tapi memang ada keruwetan begitu Pak ya, implementasinya bermasalah. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Anton sebagai pelaku usaha. Pak Anton, dari poin-poin yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini, kira-kira poin mana saja yang menurut Anda memang bisa meyakinkan investor masuk dan bisa membuka lapangan kerja baru di tanah air, Pak? Mas Andra, jadi saya kira begini, seperti yang sudah dijelaskan Pak Raden tadi ya. Kalau kita lihat urgensi daripada Omnibus Law ini apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat angka-angka tadi yang sudah dibacakan Pak Menko dan Pak Raden juga singgung bahwa di samping ada pengangguran terbuka, ada setengah menganggur, ada paruh waktu, ya kalau dijumlah itu 45 juta orang lebih. Kalau kita lihat angka bukan dibilang kemiskinan, tetapi yang disubsidi BPJS oleh negara untuk bayar BPJS Kesehatan 96 juta. Artinya 20.000 saja tidak sanggup bayar. Nah, oleh karena itu yang harus diberikan adalah lapangan kerja. Tetapi berdasarkan keluhan yang selalu kami dapatkan baik dari Chamber of Commerce yang asing maupun pengusaha dalam negeri, masalahnya di iklim investasi. Iklim investasi itu dengan segala berbagai kendala yang itu ada, yang saat ini masuk Omnibus Law itu ada 79 undang-undang. Kita tahu kalau merubah satu persatu itu periode 5 tahun ini tidak cukup. Karena kalau kita lihat kapasitas DPR pun bikin undang-undang baru itu ya hanya beberapa puluh undang-undang. Nah, pertanyaannya sekarang, dan kalau kita lihat juga neraca perdagangan, transaksi berjalan, saya kira Pak Raden dan Pak Yose lebih pandai saya. Penerimaan pajak menurun. Persoalannya apa kita biarkan keadaan itu? Nah, kalau kita tidak mau biarkan, artinya harus ada perubahan. Nah, khususnya sebenarnya yang saya lebih menyoroti di klaster ketenagakerjaan. Memang ada permasalahan perizinan dan lain-lain. Tapi yang sekarang kan menjadi isu adalah seakan-akan buruh dikorbankan. Nah,
Kalau saya seringkali berdialog atau berdebat lah dengan para pemimpin serikat buruh, seakan-akan bahwa kalau diatur adalah 10 ini adalah iklim investasi, klaster tenaga kerja hanya mengatur perlindungan. Padahal sebenarnya yang bermasalah adalah di undang-undang itu sendiri. Beberapa pasal yang menurut saya pada waktu proses pembuatan undang-undang saat itu, yang sudah terlalu ya overdosis menurut saya. Contohnya pesangon. Pesangon maksimal 32,4 bulan itu yang bisa menandingi itu cuma ada di Sierra Leone dan Laos. Sekarang diturunkan 25. Dari yang tinggi sekali, paling tinggi di dunia menjadi masih tinggi juga. Karena kalau kita lihat Vietnam 10 kali, Thailand 10 kali, Malaysia 20 kali, kita 25 juga masih tinggi. Nah, itu satu. Dan lain-lain. Oleh karena itu, lantas ini sebelum COVID ya. Kalau kita bicara Omnibus Law ini kan sebelum COVID. Persoalan sekarang akan jadi fair kalau kita ada di dalam kelompok 45 juta orang yang mencari kerja. Nah, sekarang kita akan menilai kan jadi lain. Di dunia manapun, saya kira boleh tanya Pak Raden, Pak Yose, namanya labor reform, kalau ditanya kepada serikat pekerja atau kepada para pekerja, tidak ada yang akan setuju. Jerman itu berhasil pada waktu Kanselir Schröder, dan itu diakui oleh Angela Merkel. Jasa-jasa Schröder adalah labor reform. Perancis yang sekarang sudah 3 tahun, Perdana Menterinya tegar, tidak mundur. Karena apa? Kalau dia mundur, mengorbankan yang lebih besar. Nah, masalahnya sekarang bagaimana menjelaskan bahwa undang-undang menyangkut klaster tenaga kerja sebenarnya tidak merugikan buruh. Cuma kan ada beberapa poin yang katakanlah menyesuaikan yang meluruskan pada proporsi yang sebenarnya. Yang berkembang isu di luar seperti tidak ada pesangon itu kan tidak benar. Mengenai PKWT, bahwa PKWT itu perbudakan seumur hidup, itu tidak benar. Undang-undang itu menjelaskan hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara. Tapi kan berkembang di luar oleh orang juga yang tidak paham, ikut digulirkan, lantas menjadi lebih hari lebih besar. Nah, padahal sebenarnya kalau kita kembali lihat undang-undang ini, sebenarnya menurut saya sudah sangat baik karena ada proteksi kepada pekerja, termasuk hak cuti dan lain-lain. Malah ada tambahan kewajiban pengusaha. Outsourcing itu harus diberi pesangon. Dan sekarang yang ahli daya itu harus berada di bawah satu perusahaan. Yang dimana karena dia ada dalam satu perusahaan, hak dan kewajiban dia diatur oleh undang-undang. Jadi selama dia ada di ahli daya itu, si ahli daya ini yang harus bertanggung jawab. Begitu dia masuk kepada perusahaan yang lain, itu pindah tanggung jawab. Sebenarnya kalau dibaca secara teliti, semestinya tidak perlu kita ribut, malah bersyukur karena dengan menambah pekerjaan baru, daya saing atau daya tawar buruh akan lebih tinggi. Iya Pak Anton, cuma masalahnya kan ini draft aslinya ini belum dipegang oleh masyarakat. Jadi masyarakat baru menerka-nerka dan termakan isu hoax-hoax itu Pak. Saya minta tanggapan dulu dari Pak Yose, nanti bisa ditanggapi Pak Anton. Pak Yose, ini Pak Raden tadi mengatakan bahwa kurang apa sih dulu pemerintah sudah melakukan reformasi kecil-kecilan seperti ada kebijakan ekonomi 1 sampai dengan jilid 16, tapi implementasinya bermasalah. Nah, dengan adanya UU Cipta Kerja ini, apakah ini juga bisa menjamin implementasinya akan berjalan baik? Karena kan banyak juga pengamat yang mengatakan bahwa masalah utama dari berbisnis di Indonesia ini adalah masalah korupsi, Pak Yose. Jadi begini, kalau dulu paket kebijakan ekonomi itu mulainya dari bawah. Aturan-aturan yang banyak yang ruwet tadi dicoba dibenarkan satu persatu gitu ya, peraturan menteri lah, peraturan pemerintah mungkin. Tetapi banyak sekali pengalamannya bahwa ketika merubah satu peraturan menteri ini terkendala karena undang-undangnya sudah mengatur terlebih dahulu. Jadi undang-undangnya nggak bisa dirubah lagi. Dan oleh karena itu kelihatannya pemerintah sekarang mengambil strategi datangnya dari atas, payungnya dulu nih yang dibenerin, baru kemudian ke bawah-bawahnya nanti akan dibenarin. Tetapi seperti tadi, kalau ini adalah payung, tentunya harus ada langkah-langkah berikutnya. Jadi yang ditunggu itu adalah bagaimana implementing regulation-nya, regulasi pelaksanaannya nanti, seperti peraturan pemerintah yang baru atau peraturan menteri yang baru. Karena sekarang ini kan kalau yang dijalankan di tingkatan di lapangan ya, itu bukan undang-undang,
Yang dijalankan adalah peraturan menteri atau bahkan surat edaran dirjen gitu. Oke. Ya. Nah, peraturan menteri, peraturan pemerintah atau surat edaran dirjen ini belum berubah sekarang ini. Dan masih berlaku seperti biasa saja, walaupun undang-undangnya sudah berubah. Jadi memang pemerintah juga harus bergerak cepat menyiapkan berbagai macam implementing regulation tadi, regulasi pelaksanaan. Jangan kemudian merasa bahwa dengan sudah punya undang-undang ini semua sudah selesai gitu ya. Tentunya diperlukan berbagai hal-hal tindakan lebih lanjut yang juga harus lebih cepat dan lebih komprehensif dilakukan. Oke, aturan turunannya yang dibutuhkan sekarang begitu ya kalau memang sudah disahkan. Baik, Pak Yose, Pak Raden dan juga Pak Anton, kita akan lanjutkan dialog kita setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.